Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kasih setiamu, atas anugerah yang Engkau berikan buat kami, sehingga kami masih lagi bernafas, kami dapat memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan itu Tuhan, kami mau memilih untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan yang hidup di dalam setiap pribadi kami. Dan pasti pekerjaan Roh Kudus itu akan menolong kami, karena Engkau Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong bagi kami semua. Dan urapi setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Biar Engkau Tuhan Yesus yang menjamah hati kami, agar firman Tuhan yang akan didengar sebentar nanti dapat memulihkan, dapat menguatkan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu ya Bapa. Biar Engkau Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan penyembahan ini sebagai penyembahan yang berasal dari hati ke kita saudara. Karena lagu ini sangat memberkati buat saya secara pribadi. Karena biar kita seperti wanita yang telah mengurapi Tuhan Yesus dengan di dalam firman Tuhan mengatakan dia sanggup memberi minyak wangi itu dipecahkan dan diletakkan di kaki Tuhan Yesus, mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dan biar kita menjadi seperti perempuan ini, seperti wanita ini yang begitu setia kepada janji Tuhan. Dan saya kini percaya lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, pasti mahkota kehidupan yang kekal di surga akan kita perolehi. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ini janji kami kepadamu ya Bapa. Walaupun banyak cobaan, rintangan yang kami hadapi sewaktu kami berada di dunia ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya janjimu Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kami. Dan satu hari nanti pasti kami mendapat mahkota yang Engkau sudah sediakan bagi kami semua. Yang penting kami menyerahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu Tuhan, dan terus mengasihi Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Demikianlah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan Yesus.
melihat dari segenap sudut hati kami Tuhan. Kami mau memilih untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir. Ya Tuhan, ini janji kami kepada Dia Bapa. Ku tetap kami mau terus setia kepadamu Tuhan Yesus. Menanti janji. Kami mau setia untuk menanti janji-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memperoleh mahkota Kau sudah sediakan buat kami semua Tuhan. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku kan tetap setia, setia melayanimu, Yesus. Engkau pasti menolong kami, memberkati Kau tetap Tuhanku, tetap melayani Engkau, Yesus. hidup kami. Oh, haleluya. Kami menyerahkan Terima kasih memulihkan hidup kami, Tuhan. meninggikan nama Haleluya. Oh Yesus, Kau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus. ya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hatiku Biar Engkau terus mempersiapkan kami saat ini ya Bapa. Saat ini kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan
bagi jemaatmu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Ini sebagai doa kami kepadamu ya Bapa. Kami memohon padamu ya Tuhan Yesus, agar Engkau mempersiapkan tubuh, jiwa, raga, roh kami Tuhan, agar kami benar-benar dapat dibentuk oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, firman itu adalah pelita bagi kami semua. Dan biar kami siap saat ini Tuhan, untuk ditegur, untuk dipulihkan lewat firman yang kami dengar sebentar nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya pekerjaan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dan saya yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan menuntun kami, Engkau pasti akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan, pimpin kami lewat firman yang akan kami dengar nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
tentukan hidup kami, meluruskan jalan yang bengkok. Haleluya, firman-Mu seperti air mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa malam hari ini. Terima kasih di atas anak-anak-Mu yang setia bersama dengan kami, hanya untuk kami sama-sama belajar ya Tuhan. Hari ini saya mau lepaskan berkat buat anak-anak-Mu yang saat ini atau yang mungkin selepas ini atau mungkin di YouTube mereka mendengar, mereka belajar apa yang Engkau mau ajar kami Tuhan malam hari ini. Saya lepaskan berkat kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk memberi mereka kekuatan saat mereka lemah, untuk menyembuhkan mereka saat mereka sakit, menyembuhkan luka batin saat mereka terluka di dalam hati mereka, Amin, amin. menghiburkan saat mereka sedih, dan juga Tuhan membuka jalan saat seolah-olah tiada jalan di hadapan mereka ya Tuhan. Mereka yang hilang pekerjaan, Engkau akan buka jalan bagi mereka ya Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, dan untuk firman yang kami mau belajar pada malam hari ini. Kami serahkan firman-Mu ini Tuhan, urapi setiap benih firman yang ditabur agar hati kami menjadi tanah yang subur. Dan untuk saya Tuhan yang akan sharing malam hari ini, urapi saya Tuhan. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya bergantung penuh untuk Roh Kudus berbicara malam ini. Dan saya percaya Tuhan, setiap kami yang ada malam hari ini, ada sesuatu yang kami boleh tangkap Tuhan malam hari ini. Ada sesuatu yang kami boleh belajar ya Tuhan, termasuk saya sendiri Tuhan. Saya bukan mengajar tapi kami sama-sama belajar. Saya tutup bungkus setiap tempat kami dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghalang, yang coba untuk mengganggu, semua halangan, semua gangguan itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya tutup bungkus setiap kami, rumah kami, sofa kami, tempat tidur kami, dimanapun kami berada, saya tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba. Amin. Dan hari ini, saat ini kami bebas belajar firman-Mu, dan biar Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami. Kami tutup bungkus juga setiap internet kami dan juga Facebook kami Tuhan dengan darah Yesus. Kami siarkan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa untuk malam ini, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Oke, haleluya, selamat malam semua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu luar biasa, yang mempertemukan kita sekali lagi malam ini, setiap malam Jumat. Saya percaya ini semua karena penyertaan Tuhan yang menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, menjaga pekerjaan kita, menjaga kesehatan kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama malam ini walaupun di tempat yang berbeda, tetapi kuasa Tuhan ini yang perlu kita ingat. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, dia tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Walaupun Anda yang mendengar hanya lewat YouTube ataupun Facebook, kebanyakan mereka tidak sempat untuk malam Jumat, atau kadang-kadang hanya selepas ibadah atau hari Sabtu, hari Ahad baru mereka sempat. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, karena kuasa Tuhan itu tidak dibatasi. Siapapun, apapun, bilapun, apa yang Tuhan mau ajar kita, tetap kita dapat belajar. Walaupun mungkin besok, lusa, minggu depan Anda mendengar sharing ini. Hari ini kita belajar di dalam
Di dalam Yohanes 15 1 sampai 8 saya minta Ma, saya punya anak membaca. Yohanes 15 1 sampai 8. Oke. Dalam Yohanes 15 ayat 1 hingga 8 mengatakan 8 ayat. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku ia tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan oleh orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Akhir ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Haleluya. Nah, di sini hari ini kita belajar tentang pokok anggur atau pohon anggur. Dan memang pohon anggur ini atau pokok anggur ini banyak dibicara di dalam Alkitab. Ya, nah di depan rumah saya, rumah kami, di depan pagar saja ada satu pokok yang waktu rumah ini dibuat, memang majelis perbandaran Selayang lah, kalau tempat kami Selayang, memang mewajibkan pokok-pokok ditanam di depan rumah. Rumah kami double story sini, jadi itu adalah satu syarat daripada majelis bandaraya untuk pemaju. Jadi mesti ada pokok-pokok sebagai mungkin juga sebagai penyejuk atau apakah untuk macam keindahan lah, untuk mengindahkan taman. Nah, pada penghujung bulan lepas kalau tak silap atau awal bulan ini, nah saya pergi potong dia punya dahan semua. Nah, waktu itu dahan dia kalau saya tidak silap mungkin di dalam 6 atau 7 dahan begitulah, tidak sampai 10 saya rasa, dan semua panjang-panjang. Nah, panjang-panjang dan dia macam mau ke kuning-kuningan begitu. Nah, karena pokok itu ada semut yang merah, yang kalau di orang Sabah bagi panggilan dia daga, ada daga. Nah, saya pergi potong semua dia punya dahan atau dia punya ranting. Nah, tinggal betul-betul satu batang lagi. Tidak lama kemudian saya ingat dalam hanya 2 minggu kami benar-benar terkejut. Dari sebelah yang dekat dengan akar dia lagi tahu, dari bawah sampai di atas, setiap yang ada dia punya macam menimbul dia punya kulit, semua daun ada. Dan saya rasa kalau begitu sudah banyak saya kasih tarik lah sebenarnya, bukan kasih tarik.
di atas sana di ujung kayu itu di sebelah atas masih kehijauan dan benar-benar subur. Dan saya rasa sekarang itu kalau boleh dikira saya ingat 100 lebih dahan atau ranting yang ada di pokok itu. Kalau sebelum ini tidak sampai 10. Nah, ini adalah sama dengan apa yang kita belajar hari ini. Sangat dengan jelas mengatakan ranting-ranting yang tidak berguna. Seperti pokok yang di depan rumah kami itu tadi saya cerita tadi. Walaupun dia panjang-panjang tetapi ya dia kurang daun dan seolah-olah tidak dia tidak kehijauan lah, dia tidak cantik. Sebenarnya kalau pendek kata tidak cantik, kurang cantik. Namun setelah dipotong, wah dia punya daun semua punya hijau sampai sekarang ini lah. Walaupun sebenarnya dia punya kulit saya ingat mau potong, saya punya anak bagi tahu potong sampai di sini. Jadi dia punya kulit saya buka dia punya kulit, saya ingat dia boleh dia boleh sebelah atas tuh boleh mati, tetapi ya tetap bertumbuh, tetap hijau dia punya apa. Nah, sama dengan apa yang Yesus Kristus katakan di dalam Yohanes 5:15 1 sampai 8 ini. Nah, di sini sangat jelas mengatakan sebelum kita masuk ke poin-poinnya, setiap ya ayat kedua ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini sangat jelas di dalam ayat ke-6 lagi teruk lagi menakutkan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, tidak dinafikan, walaupun kita sebagai orang Kristen dan mungkin kita yang kalau sebelum pandemik kita setiap minggu ke gereja ada doa, kita ikut doa dan berbagai-bagai aktiviti kita sangat-sangat aktif lah, orang kata aktif di gereja. Nah, apa yang sangat membimbangkan, apa yang Tuhan mau kita belajar malam ini, yaitu mereka yang tidak tinggal di dalam kata Tuhan. Nah, sebagai kita punya pengetahuan atau sebagai kita punya kalau mungkin sebelum ini kita selalu terdengar orang itu sangat aktif di gereja tapi dia boleh jatuh, dia boleh tinggalkan Tuhan. Nah, ranting yang tidak berbuah atau ranting yang tidak menghasilkan buah, ataupun mungkin ranting yang boleh dikatakan seolah-olah kurang daun, tidak subur. Nah, ini adalah sama seperti perumpamaan. Dia sama seperti ranting itu, dia tetap di pohon itu, dia tetap di batang kayu itulah kita panggil, di kayu itu. Dia tetap sebahagian, dia tetap sebahagian daripada pokok itu. Nah, begitu juga kita dengan orang Kristen, kita juga adalah sebahagian juga daripada gereja. Karena kita juga pergi gereja, kita pergi sembahyang, kita tetap sebahagian. Tetapi yang sangat-sangat menakutkan kata Tuhan, dan kita selalu dengar ini, kita selalu melihat di sekeliling kita. Dia sangat rajin ke gereja, orang ini aktif gereja, dia aktif melayani, tetapi dia jatuh. Nah, ini adalah sama seperti ranting yang tetap dengan pohon, tapi dia tidak menghasilkan. Seperti juga kita anak-anak Tuhan, walaupun atau umat Kristen, walaupun kita ke gereja, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak tinggal di dalam Dia, sini sangat-sangat jelas, sangat-sangat menakutkan ini. Di dalam ayat 5 sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Kata ini Yesus, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Nah, ini sangat jelas. Sebab itu kenapa ramai orang Kristen, walaupun mereka daripada sekolah minggu lagi mereka melayani, walaupun mereka waktu remaja mereka sangat-sangat aktif gereja, mereka melayani pujian penyembahan, mereka melayani juga di tarian,
sama ada profetika, tarian yang rebana kah, mereka sangat-sangat aktif. Tetapi satu saat mereka hilang Tuhan. Nah, ini adalah ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Mereka tetap ada di gereja. Ranting-ranting itu tetap ada dengan pohon itu atau dengan pokok itu, tetapi tidak menghasilkan buah atau tidak menghasilkan, tidak ada sesuatu penghasilan. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan bukan di dalam kita, sangat-sangat berbahaya. Karena kita boleh sampai mungkin kita boleh berkhotbah. Kita selalu dengar juga, kadang-kadang ada juga mereka, ada juga kita pernah dengar, ada juga hamba Tuhan yang boleh jatuh walaupun mereka hebat berkhotbah, tapi mereka boleh jatuh. Kenapa? Karena mereka tidak di dalam Tuhan dan Tuhan atau firman itu tidak di dalam mereka. Nah, ini yang menyebabkan kita selalu mendengar walaupun mereka aktif di gereja, mereka boleh jatuh. Malah mereka yang macam kita tengok macam tidak melayani, tetapi 2-30 tahun sampai mereka tua, mereka tetap di dalam Tuhan. Nah, ini yang sangat-sangat membimbangkan kita. Kalau kita memang rajin begini begitu, semua kita buat, kita activity kita buat, tapi lastnya kita jatuh. Nah, ini adalah ranting yang tidak menghasilkan sesuatu. Nah, begitu juga dengan kita. Dan penyebabnya seperti di awal tadi sangat jelas mengatakan, di luar aku kamu tidak boleh berbuat apa-apa kata Tuhan. Ayat 5, akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu, ini aku dia huruf besar. Jadi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan. Nah, bisa ambil beberapa contoh di dalam poin kita. Saya rasa kita sudah paham apa itu pokok, apa itu ranting-ranting, dan bagaimana pokok yang di depan rumah kami setelah saya tebang dia punya dahan-dahan atau dia punya ranting-ranting yang panjang tetapi kurang dia punya daun. Nah, setelah ditebang dan begitu tumbuh satu pokok itu semua daun. Kalau saya tidak buka, mungkin hari itu ada di bawah, tidak buka, tarik dia punya dahan-dahan yang tumbuh. Saya rasa itu batang pokok pun tidak boleh kelihatan. Terlalu subur sampai SD pun, kenapa ini macam ini? kasih potonglah dia. Menakutkan, macam sangat-sangat menakutkan. Itu banyak dia punya ranting yang baru yang tumbuh dan hijau. Betul-betul hijau. Nah, bila mana kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan kenapa Tuhan berkata kalau di luar aku kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Nah, apa beberapa contoh? Kita belajar beberapa contoh. Nah, pertama, kenapa sangat-sangat penting ini? Yang Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia dan biar firman atau Tuhan itu ada di dalam kita. Nah, di dalam perkara yang pertama, saya bagi contoh kita punya poin yaitu keluarga. Nah, berapa banyak keluarga Kristen, walaupun mereka suami istri ke gereja, tetapi kenapa mereka tidak bahagia? Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun mereka kaya raya, walaupun mereka mungkin rumah besar-besar, kereta ada banyak, tanah di kampung mungkin banyak ratusan ekar, tetapi dan mereka ke gereja, tetapi kalau mereka tidak di dalam Tuhan dan Tuhan tidak dilibatkan di dalam keluarga mereka, atau mereka tidak jemput Yesus atau Tuhan untuk mengepalai keluarga itu, saya tidak heran kalau mereka tidak bahagia. Saya secara pribadi, walaupun sudah bergelar suami hampir 20 tahun dan sudah juga pastor sudah berapa tahun, 5 ke 6 tahun begitu. 6 tahun, 2015 saya ditabis. Nah, walaupun begitu, saya selalu waktu saya berdoa saya cakap, Tuhan Yesus, biar Engkau jadi kepala dalam keluarga saya dan saya akan hanya mengikuti apa kata Engkau. Nah, sebab itu walaupun berbagai-bagai rintangan yang kami hadapi, kami dapat melaluinya, kami dapat menempuhinya. Setinggi gunung masalah yang kami hadapi, kami dapat mendakinya karena saya sebagai suami, saya jemput Yesus, saya libatkan Tuhan. Kami sebagai satu keluarga, kami selalu kami hampir setiap malam kami ada mesbah doa bersama-sama, kami bertiga. Dan kami panggil waktu kami dulu berempat lagi, waktu mereka masih kecil-kecil lagi, tahun 2010, 11, 12 begitu, dalam 10 tahun begitu lalu,
Walaupun mereka masih kecil-kecil waktu itu. Tetapi ya kami tetap adakan satu mezbah keluarga dan ini yang membuatkan Yesus ada di dalam hidup kami, ada di dalam keluarga saya. Dan saya selalu menjemput Yesus, minta tolong Tuhan, panggil Tuhan untuk masuk di dalam keluarga saya. Dan ini yang terjadi, berbagai-bagai rintangan, masalah begini begitu, badai semua dalam keluarga kami dapat menempuhinya karena kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Ini kebaikannya kalau kita yang berkeluarga, sebagai bapak khususnya sebagai suami dan sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, istri hanyalah sebagai penolong kita. Ada banyak hal yang kita susah mau melakukan atau kekurangan kita, itu istri adalah sebagai penolong kita. Namun kepala sebenarnya, walaupun di dalam firman Tuhan suami adalah kepala keluarga, tapi Yesus adalah kepala jemaat, kepala gereja atau kepala keluarga. Dan saya panggil Yesus berkali-kali. Saya tidak pernah boring untuk panggil Yesus. Dan biar Yesus, ini yang saya selalu katakan, Yesus, biar engkau jadi kepala dalam keluarga ini. Saya hanya mengikuti apa katamu. Dan ini yang membuat keluarga kami bahagia. Ini yang membuat kami, keluarga kami, walau banyak rintangan badai, kami tetap dapat menempuhinya. Karena saya sebagai suami, saya panggil Tuhan untuk mengepalai keluarga saya. Dan apapun masalah, Tuhan bagi jalan keluar. Apapun rintangan, apapun gunung masalah, apapun badai, Tuhan bagi kekuatan untuk kami menempuhinya. Nah, bagi kita yang suami-suami, yang sekarang ada di sekarang ini, saya tidak tahu siapa-siapa, saya tidak melihat. Dan mungkin yang akan menonton selepas ini, agak selalu ramai, kebanyakannya selepas macam beberapa hari, selalunya 100 lebih mereka yang melihat, mereka yang menonton. Nah, sebagai kepala keluarga, saya merayu kepada Anda, jika Anda suami, sebagai suami, panggillah Yesus dan libatkan Yesus, libatkan Tuhan dalam keluargamu. Supaya engkau tidak perlu bergumul, engkau tidak perlu stres, karena ada Tuhan yang membuka jalan, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memampukan keluargamu saat keluargamu ada masalah. Nah, hari ini, malam ini mulailah panggil Yesus, libatkan Yesus dalam keluargamu. Dan saya percaya, saya sangat yakin percaya, keluargamu akan bertukar kepada keluarga yang bahagia. Kalau saat ini mungkin engkau selalu bertengkar dengan istri atau ada saja masalah yang timbul, coba selidik. Adakah kamu pernah panggil Yesus tinggal di dalam keluarga? Kalau tidak, panggil Yesus. Karena kata Tuhan, ayat kelima tadi itu, di luar aku kamu tidak boleh lakukan apa-apa, kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Dan sangat sudah jelas, sangat-sangat menegur kita. Nah, malam ini mari kita praktikkan. Di luar, jika Tuhan masih di luar kita jemput Yesus. Jika Tuhan di luar dalam keluarga kita, mari kita jemput Yesus untuk masuk dalam keluarga kita. Dan kita akan menjadi pohon anggur atau ranting-ranting yang dikasihi Tuhan. Karena kepala dalam keluarga itu pohon, pokok atau batang atau pohon dalam keluarga itu adalah Bapa di sorga. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan kita ranting-ranting yang berbuah, semakin dibersihkannya. Saya tidak pernah dengar, contohnya buah-buahan, contohnya nangka. Kalau di kampung lah, saya tidak mau cakap durian lah. Nangka atau mangga yang menghasilkan buah, saya tidak pernah dengar lagi mereka potong. Tapi ada mangga yang mandul, saya dengar macam orang cakap, ini mungkin lelaki ini, tidak pandai berbuah. Nah, orang potong pun tidak mengapa. Nah, inilah kita, biar kita sebagai suami, mulailah jemput Yesus masuk dalam keluargamu. Yang kedua, kepentingan. Nah, yang kedua kepentingan di dalam pekerjaan. Nah, saya dalam bidang ini, semenjak saya di KL tahun 1992, tahun ini bermakna saya sudah 29 tahun di KL. Dan 29 tahun di KL, saya tidak pernah pindah kerja. Daripada waktu saya hanya kira lori kelenden sampai mengambil alih company ini, saya tidak pernah pindah-pindah kerja. Dan itu juga kalau boleh dikatakan, hari-hari saya makan pipe. Itu pipe air itulah pipe plastik, pipe besi, pipe tembaga, segala-gala pipe. Hari-hari saya makan itu.
Nah, saya yang sudah 29 tahun kerja ini, daripada waktu pulih lagi sampai ambil alih company. Nah, kenapa saya katakan libatkan Tuhan dalam pekerjaan? Saya yang sudah mau 30 tahun, saya juga minta tolong Tuhan. Saya katakan dengan Tuhan, Tuhan beri saya hikmat kebijaksanaan. Ini yang sering kali saya lakukan, sering kali saya doakan. Dan saya sering kali mendoakan saya punya istri, dia pekerjaan dia lagi rumit daripada saya punya. Saya selalu mendoakan dia pagi-pagi, berikan dia hikmat kebijaksanaan Tuhan. Walaupun dia pun sudah 10 lebih tahun bekerja. Walaupun saya sudah 29 tahun bekerja, saya tetap minta Tuhan tolong dalam pekerjaan saya. Betapa sombongnya kita kalau kita tidak pernah libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Betapa sombongnya kita tidak pernah. Seolah-olah kita sudah number one. Tapi baru 3 tahun, baru 5 tahun kita kerja. Saya 29 tahun, saya tetap perlukan Tuhan dalam pekerjaan saya. Dan ada banyak hal-hal yang saya tidak pernah terfikira, Tuhan tolong. Contohnya saya mau issue deal, delivery order. Mungkin tersilap size, atau saya mau order, mau issue buka purchase order, mau order daripada supplier. Kadang-kadang boleh tersilap tahu. Tiba-tiba contohnya dia punya size 6 inci, tertulis 4 inci, atau 4 inci tertulis 6 inci. Nah, kalau kita libatkan Tuhan, kita punya hati ada satu keraguan tahu. Mau cek balik, double check. Dan benar-benar ada sesuatu yang sudah salah. Tanpa kita sadari itu. Nah, inilah kebaikan. Saya sangat yang dipercaya karena saya selalu minta Tuhan tolong campur tangan dalam pekerjaan saya. Saya mau Tuhan ada di dalam hidup saya, ada dalam pekerjaan saya. Dan itu yang membuat saya, ada yang salah, saya boleh tahu. Karena ini pekerjaan Tuhan. Mari kita yang sebagai pekerja. Sama ada kamu seorang perempuan, lelaki, kamu seorang bapak, seorang ibu, atau dimanapun kamu bekerja, atau mungkin kamu sudah 10 tahun kerja, mungkin 20, mungkin 40 tahun. Tetap libatkan Tuhan. Dan saya percaya kamu akan semakin luar biasa. Libatkan Tuhan. Apalagi kalau baru 10 tahun, 20 tahun, saya 29, saya tetap libatkan Tuhan. Sampai saat ini saya masih libatkan Tuhan. Saya ajak kita, saya dorong kita, agar sentiasa libatkan Tuhan di dalam pekerjaan. Yang ketiga, pelayanan. Nah, bagi kita yang melayani, kita paham ini ya, kita tahu lah ini, apa dia punya, kenapa, sangat-sangat penting. Nah, banyak orang yang melayani, ramai orang yang melayani, mereka tidak mau libatkan Tuhan. Kenapa mereka sampai sudah 10 tahun menjadi pelayan Tuhan, satu jiwa pun mereka tidak pernah bawa kepada Tuhan. Satu jiwa pun mereka tidak pernah layani. Contohnya mereka tahu ada kawan-kawan atau teman mereka, satu gereja lagi itu ada masalah, mereka tidak pernah mau ada hati mau menolong. Karena mereka tidak libatkan Tuhan dalam pelayanan. Saat kamu libatkan Tuhan dalam pelayananmu, engkau akan meningkat luar biasa. Dan saya bagi contoh, kenapa sangat-sangat penting ini, kita libatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Kenapa sangat-sangat penting? Dan mesti sebenarnya kalau dikatakan, kalau kita punya bahasa wajib ada Tuhan dalam pelayanan. Wajib ada Tuhan menyertai dalam pelayanan kita. Nah contoh, contohnya kami terima ini yang macam kesaksian lah, mungkin ada juga kamu pernah dengar. Nah, ada orang yang minta didoakan. Dan kami tidak kenal orang lain. Contohnya bagi tahu kami, pastor ini orang sakit lah begini, dia beginilah, sudah lama begini, dia tidak pandai sembuh-sembuh, sudah terlalu lama sakit, dokter kata begini. Nah, kenapa sangat penting libatkan Tuhan dalam pelayanan kita? Kami berpuasa, iya betul. Berdoa, iya betul. Nah, bagaimana kami boleh melayani mereka? Karena ada Tuhan. Nah, mereka tidak, walaupun kami tidak kenal mereka, begini sebenarnya tidak kenal mereka, ramai juga yang kami tidak kenal dan kami boleh layani. Nah, saya tanya Tuhan apa sebenarnya masalah ini orang? Apa sebenarnya masalah ini orang? Sebab begini dia sakit lah begini, sampai dokter pun tidak ada jalan keluar, tidak tahu lagi mau bagi mereka apa obat. Nah, saya boleh tahu atau Roh Kudus, saya boleh tahu karena ada Roh Kudus. Roh Kudus bagi tahu ini orang masalah begini. Walaupun saya tidak kenal,
Dan bila dicakap memang benar-benar orang punya masalah itu. Nah ini siapa punya pekerjaan? Bukan manusia. Kalau saya tidak tanya Roh Kudus, kalau saya tidak libatkan Tuhan dalam pelayanan saya tidak akan dapat melayani orang itu. Keluarga saya tidak dapat atau tidak mungkin dapat melayani orang yang sedemikian. Karena kami tidak kenal dari mana asal usul dia, apa dia punya latar belakang dulu begini begitu. Kami tidak tahu. Nah, setelah libatkan Roh Kudus dalam pelayanan, setelah libatkan Tuhan dalam pelayanan, di situ Tuhan akan bagi tahu, ini orang masalah begini. Ini orang 10 tahun dulu begini dia punya masalah. Ini orang begini. Dan di situ simple, sangat-sangat mudah kami melayani. Sekejap dengan, boleh dikatakan hanya dengan mungkin ada siap ibadah, sharing dan mendoakan dia. Dan beritahu dia, masalah kamu begini. Kenapa kita boleh tahu? Karena saya libatkan Tuhan dalam pelayanan saya. Saya tidak mau memandai-mandai. Apalagi saya tidak kenal ini orang, bagaimana mungkin saya boleh tahu dia punya masalah? Bagaimana saya tidak dapat melihat hati dia? Mungkin daripada wajah dia, mungkin kita nampak orang ini ada masalah, orang ini sakit. Ya betul, tapi kita tidak tahu apa punca dia. Kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan direct to the point. Ini orang ini masalah. Hanya dengan satu perkataan Tuhan bagi kita, ini orang boleh dipulihkan. Ini orang boleh disembuhkan. Ini orang boleh dilepaskan. Karena Roh Kudus Maha tahu. Sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia bagi tahu murid-muridnya, aku akan pergi, tapi saya akan mengirim kembali penolong kamu, yaitu Roh Kudus. Nah, kenapa kita ada Roh Kudus? Kenapa kita tidak mau pakai? Free. Saya tidak pernah dengar lagi di pasar pagi, di pasar malam, di pasar raya, di mana-mana. 2 ringgit 1 Roh Kudus, 2 ringgit 1 Roh Kudus, 1 kilo Roh Kudus, 1 kilo 10 ringgit. Ada, tidak ada. Roh Kudus tidak dapat dibeli. Roh Kudus tidak perlu dibeli. Dan dia bagi dengan cuma-cuma. Jadi kenapa kita tidak mau pakai? Mulai malam hari ini, libatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Dan saya percaya, contohnya apa yang macam kau pernah dengar kesaksian kami, yang macam, mustahil lah begini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus Maha tahu. Roh Kudus tahu. Dia tahu semua itu. Jadi mulai hari ini belajarlah, libatkan Tuhan di dalam pelayanan. Dan saya sangat yakin percaya kamu akan naik level. Karena Roh Kudus Maha tahu. Roh Suci Maha tahu. Bukan hanya dalam Kristen saja. Mereka aku ini, Roh Kudus ini adalah Maha tahu. Kalau di dalam Rungus, Sundu atau Susi, kalau saya tidak silap, Roh Kudus. Sundu atau Susi, Roh yang Kudus. Dan dia Maha tahu. Dia tahu segala-galanya. Besok depan, besok lusa, tahun depan, atau yang ke belakang, kiri kanan, atas bawah semua. Dia tahu. Dia tidak boleh ditipu. Karena dia itu roh yang kudus. Dia itu Tuhan. Jadi mari kita belajar, libatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Dan waktu kita melayani, kita tidak perlu buang masa orang, kita tidak perlu buang masa kita. Sampai kita mendoakan direct to the point. Roh Kudus akan bagi tahu, ini orang begini masalah, ini orang masalah dia begini, ini orang dulu begini, macam-macam masalah, ini. Kita direct to the point, karena Roh Kudus sudah bagi tahu. Libatkan pelajar, libatkan Roh Kudus dalam pelayanan. Yang terakhir, waktu pertobatan. Ini juga sangat penting. Nah, waktu kita bertobat, atau waktu kita mau bertobat ya, saya pernah melayani, orang berkata demikian, kami mendoakan dia dan bagi tahu supaya dia terima Tuhan, libatkan Tuhan. Dia bagi tahu, saya hanya mau saya mau cabar diri saya sendiri. Saya mau usahakan yang terbaik, dia memang mau bertobat. Saya mau cabar diri saya sendiri, ini 1 minggu ini, 1 minggu ke depan lagi, begini lagi. Sebab saya punya kelemahan, dia bagi tahu. 3-4 bulan saya balik lagi ke masalah yang lalu. 3-4 bulan dia bagi tahu, saya buat lagi yang sepatutnya tidak buat. Nah, saya bagi tahu dia. Saya cakap dengan dia, dulu saya begini masalah. Dosa. Nah, saya cakap dengan dia. Waktu saya libatkan Tuhan, apapun saya mudah untuk melupakan semua itu. Saya ada kekuatan. Nah, saya bagi tahu dia,
Kenapa kamu 3 bulan, 4 bulan, kamu melakukan lagi balik? Kenapa memang kamu ada kerinduan, memang kamu mau. Tapi kenapa beberapa bulan kamu terbuat lagi apa yang sepertinya kamu tidak mau? Lain yang kita inginkan, lain yang kita buat. Nah, saya bagi tahu dia, karena kamu tidak libatkan Roh Kudus, kamu tidak libatkan Tuhan. Saya bagi tahu dia, kamu libatkan Roh Kudus. Dan saat kamu berdepan dengan situasi seperti ini, ada godaan daripada iblis, Roh Kudus akan memberi kamu kekuatan. Saya bagi tahu Tuhan. Ini sangat-sangat jelas saudara. Siapapun yang khotbah kita selalu dengar. Roh Kudus itu boleh menolong. Roh Kudus itu mampu menolong. Roh Kudus rindu menolong kita sebenarnya. Apalagi kita dalam masalah dosa. Kalau kita libatkan Roh Kudus, kalau kita jemput Tuhan, biar Engkau yang masuk dalam hati saya, memimpin hidup saya, memberi saya kekuatan waktu saya lemah, memberi saya kekuatan waktu saya berdepan dengan kelemahan-kelemahan daging saya. Kalau ini doamu dan engkau benar-benar mau libatkan Roh Kudus, kau mau libatkan Tuhan di dalam pertobatanmu, saya garanti, saya pernah mengalaminya. Jadi saya garanti dan ramai orang yang begitu yang saya sudah lihat, bila mereka libatkan Roh Kudus, bila mereka libatkan Tuhan, mereka dengan mudah. Contohnya seorang perokok, dengan mudah tiba-tiba boleh hilang rasa merokok. Saya juga merokok dulu. Minum mabuk. Saya juga minum mabuk dulu, sangat toruk. Tapi kenapa saya boleh lepaskan? Karena ada Roh Kudus yang menolong, yang memampukan saya. Ini rahasia kita. Biar kita ambil Roh Kudus, minta Roh Kudus. Ini sangat jelas. Saya baca sekali lagi. Dalam Yohanes 15 ayat 4 saja saya baca di sana. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sangat jelas. Tinggallah di dalam saya. Apa itu Tuhan? Siapa itu Tuhan? Firman itu. Karena Yohanes 1 sudah katakan, pada mula-mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan manusia. Dan firman itu adalah Allah. Jadi sangat-sangat jelas bahwa Tuhan itu adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Jadi bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Sangat-sangat jelas. Sangat-sangat mudah sebenarnya. Kita baca firman, kita jemput, kita belajar firman, kita ikut firman, kita ikut apa yang diperintahkan Tuhan, kita jangan buat apa yang dilarang Tuhan, apa yang firman tulis kita ikut itu maknanya kita tinggal di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita boleh Tuhan boleh tinggal di dalam hidup kita. Nah, saat kita melakukan semua firman yang Tuhan kita baca di dalam firman Tuhan, saat kita melakukan semua itu, maknanya kita hidup di dalam firman. Kalau kita hidup di dalam firman, kalau kata firman kata jangan, kita tidak akan buat. Kalau firman kata lakukan atau pergi, atau dia perintahkan pergi atau lakukan, kita akan lakukan karena kita firman ada di dalam kita tinggal di dalam firman. Saat dengan jelas, sangat-sangat jelas bahwa kalau ada firman di dalam hidup kita atau kita tinggal di dalam firman, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, yang dilarang kita tidak lakukan. Yang diperintahkan Tuhan kita akan lakukan. Nah, itu dia punya kelebihan. Nah, lepas itu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ranting itu tidak melekat di dalam batang itu atau pohon itu, bagaimana dia berbuah? Semestinya dia bergantung kepada pohon itu. Kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga, sangat jelas. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Nah, ayat yang kelima, akulah pokok anggur. Nah, Yesus adalah sumber kita, pokok itu, biar kita melekat dengan dia. Dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, kata Tuhan, kamulah atau kitalah ranting-ranting dia. Nah, kita melekat di pohon itu. Barang siapa tinggal di dalam aku, maknanya barang siapa yang melakukan firman, aku ada di dalam dia. Maknanya firman itu kalau ada di dalam kita, kita pasti melakukan firman. Dan ia berbuah banyak, maknanya kita menghasilkan buah-buah rohani. Bukan buah mangga, bukan buah durian di 24, itu tidak akan mengena. Buah ini sebenarnya menghasilkan buah rohani. Di sekeliling kita boleh jadi berkat bagi mereka. Walaupun mungkin mereka bukan Kristen, kita boleh jadi contoh dan teladan mereka. Mungkin mereka minta nasihat dengan kita, begini begitu. Walaupun mereka bukan Kristen, kita boleh tolong mereka. Nah, ada orang ada masalah di sekeliling kita boleh tolong mereka, kita boleh layani mereka. Ada keluarga yang ada masalah, kamu bercerai, ini semua, kita boleh tolong mereka. Itu adalah buah. Dan begitu
Setelah kita dapat melayani mereka, mereka memuliakan Tuhan. Ini yang dikatakan berbuah. Nah, ia berbuah banyak. Sebab, kata Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di luar Tuhan, kalau kita bukan di dalam Tuhan, kalau kita jauh daripada Tuhan, kita hanya boleh lakukanlah, betul, kerja boleh, makan minum boleh, tetapi buah-buah rohani kita tidak pernah akan hasilkan. Nah, sekali lagi, biar Tuhan ada di dalam kita, kita tinggal di dalam Tuhan. Libatkan khususnya kita yang sebagai suami atau bapak, libatkan Tuhan di dalam pengendalian keluarga kita. Saya percaya kita atau keluarga kita akan menikmati kebahagiaan. Kedua, pekerjaan. Jangan sombong. Walaupun mungkin Anda 20 tahun, 30 tahun, libatkan Tuhan. Dan ada banyak hal-hal, hikmat kebijaksanaan yang kamu tidak pernah terpikir, Tuhan akan taruh di dalam hatimu, dalam pikiranmu. Kamu ada hikmat kebijaksanaan untuk melakukan sesuatu. Ketiga, dalam pelayanan. Apapun yang engkau sedang layani saat ini. Engkau melayani mungkin secara kecil-kecilan. Engkau melayani begini hanya mungkin di belakang mimbar. Atau mungkin engkau melayani hanya sebagai pencuci tandas. Semua libatkan Tuhan. Dan saya percaya, kalau waktu kamu cuci tandas gereja, dan kamu libatkan Tuhan, orang yang masuk di toilet itu pun berkata, wah bersihnya toilet ini, wah bagus. Itu dia punya efek atau dia punya kesan. Orang memuji, bukan kita minta puji tahu, bukan kita minta puji ya, jangan salah paham. Orang memuji, wah ini gereja, wah begini, wah ini gereja, wah. Nah, mereka memuliakan Tuhan. Yang terakhir itu pertobatan. Kalau kita ada kerinduan untuk tinggalkan, khususnya mungkin kita mau tinggalkan untuk tidak mau minum lagi, tidak mau minum kemabukan, atau mungkin kita mau tinggalkan rokok, atau mau tinggalkan video lucu, atau tinggalkan ini, tinggal itu, ingat, libatkan Tuhan. Dan saya sangat yakin percaya, kamu ada kekuatan, kamu ada tenaga dan kekuatan untuk melawan kedagingan. So, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kan, roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, berjaga-jagalah dan berdoalah, kata Tuhan. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, sebelum dia ditangkap bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya sibuk tidur. Yesus sejam sekali, 3 kali dia berkata, tidakkah kamu dapat berjaga-jaga dengan aku untuk 1 jam? Nah, ini pesan Tuhan kepada kita hari ini. Ingat, libatkan Tuhan di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Kalau engkau mau bertobat hari ini, dan engkau mau tinggalkan sesuatu yang memang kamu tahu itu adalah dosa, atau itu adalah tidak berguna, atau itu adalah hanya sia-sia, libatkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya pernah mengalami semua ini, sebab itu saya sangat yakin percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Haleluya, haleluya. Mari kita, sebelum kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Kita nyanyi lagu ini. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa karena kami dapat tinggal di dalam Yesus. Biar Tuhan kami terus tinggal dan terus berbuah di hadirat-Mu ya Tuhan. Walaupun banyak badai yang coba menghalang kami untuk meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan pasti nyata di dalam setiap pribadi kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah penolong yang setia di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakan yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat cara hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku.
Engkau sentiasa menolong kami. Engkau sentiasa memberikan kami jalan keluar di saat kami menghadapi pergumulan, Amin, amin. saat kami menghadapi masalah. Di situ Roh Kudus yang membawa kami keluar sehingga kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpang, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, Terima kasih Yesus. tiada Kau yang yang sanggup sanggup menolong menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan penolong. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Sebelum kita berdoa penutup, saya mau mendoakan khususnya keluarga yang ada kepincangan, dan juga jika Anda ada kerinduan untuk meninggalkan ikatan-ikatan dosa, ini juga saya mau doakan pada malam hari. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Dia. Dan terima Yesus. Anda boleh mengikuti apa yang saya katakan ini di rumah masing-masing. Biar kita jemput Yesus masuk di dalam hati kita. Anda boleh ikut ya sebentar nanti di rumah masing-masing kamu boleh ikut doa ini. Tuhan Yesus, saya mohon ampun di atas semua dosa-dosa saya. Malam ini Yesus, saya mau buka hati. Saya terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan sebagai penolong saya. Mari Roh Kudus masuk dalam hati saya, pimpin hidup saya, pimpin keluarga saya, pimpin saya waktu saya bekerja, pimpin saya waktu saya melayani Tuhan. Pimpin saya Tuhan untuk malam ini. Saya mau bertekad untuk meninggalkan segala dosa-dosa dan kedagingan-kedagingan yang saya lakukan selama ini. Mari Yesus, mari Roh Kudus masuk dalam hati saya. Beri saya kekuatan saat saya melawan kedagingan saya, saat saya berdepan dengan pencobaan-pencobaan iblis. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini Mulai hari ini Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat Juru Selamat dan Penolongku. dan penolongku. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap saya syukur. sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, tetap di dalam doa. Saya mau mendoakan Anda sekalian. Bapa di sorga, Engkau melihat kami yang ada malam ini atau mungkin mereka yang akan menonton nanti. Kami yang ada pergumulan, masalah dalam keluarga khususnya di dalam masalah suami istri. Tuhan, saya mau jemput Engkau Yesus untuk berbicara di dalam keluarga saya. Berbicara kepada saya atau kepada istri saya atau kepada suami saya. Siapapun kami malam ini Tuhan. Saya lepaskan berkat-berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan saat ini mereka yang ada pergumulan dalam keluarga mereka. Saya siharkan penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, memulihkan keluarga yang hancur, menyembuhkan keluarga yang sakit, memberi kelegaan, memberi kekuatan kembali, penghiburan, dan kesembuhan bagi hati yang sakit.